Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Ya, untuk anak-anak selanjutnya, karena kita di awal ya, ajaran baru, kita membuat namanya keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini nanti kalian yang membuat, kita sepakati bersama ya. Sehingga kesepakatan kalian bersama nanti itu dan aturan kalian bersama-sama namanya sebuah keyakinan kelas ya. Nanti bahasan kasus lembar ini kalian buat keyakinan kelas itu seperti apa. Yang nantinya keyakinan itu di kita bersama. Itu ya anak-anak. Kedua ya, saya bacakan. Ada yang tidak boleh makan di jam pembelajaran, bahkan setelah tepat waktu. Tidak boleh makan saat jam pembelajaran. Tidak. Nah, kita buat keyakinan kelas ini ya merupakan tanggung jawab kita selama kita pembelajaran sampai ke depan. Siap ya? Siap. Beri aplaus untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa hadir di pagi hari ini. Saya punya pemikiran kayak gini, Ibu. Saya berdiri di sini tujuan saya itu belajar bersama. Bukan berarti saya bisa, paling bisa, bukan. Bahkan kalau di forum ini saya paling junior dari Bapak Ibu. Jadi saya pasti banyak minta ilmu dari Bapak Ibu juga. Itu nih. Jadi untuk pagi ini sebelum kita awali diseminasi budaya positif mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMP 2 Rayun, kita breaking dulu ya. Kita breaking dulu. Oke, minta bantuan Bapak Ibu untuk berdiri. Oke, sebentar. Nanti ini Bapak Ibu, kita bernyanyi sambil kita meregangkan badan kita di matris biar badan kita sehat. Nanti gini, ada lagu anak-anak SD 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu dan seterusnya, tapi menggunakan badan kita. Misalkan gini, 1 ditambah 1 dengan 2, 2 sama dengan 4. Itu nggih, sampai nanti 16. Nggih, siap nggih? Kita mulai ya, kita senang-senang pada pagi hari ini. Gerakan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2.
Dua sama dengan empat. Empat sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Gitu ya, jadi plus untuk kita semua. Ya, kita sudah olahraga, kembali duduk pada semuanya. Jadi ada satu lagi nih. Oke, ada satu lagi Bapak Ibu. Jadi ketika saya bilang selamat pagi, nanti jawabnya pagi. Nanti kalau saya bilang semangat nih, semangat pagi, jawab 2 jam lagi. Itu oke? Kita mulai. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Nah, kita ulang lagi. Kalau semangat pagi 2 jam lagi. Itu oke? Kalau selamat pagi. Itu oke? Selamat pagi. Semangat pagi. Oke, kita bertemu nanti 2 jam lagi. Oke? Itu. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan hasil dari guru penggerak, yaitu di dalam modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Nah, sebelum ke materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, apa yang Bapak Ibu pahami tentang budaya positif? Ada yang Sumarang ya? Apa itu budaya positif dari Bapak Ibu? Tidak boleh seujar. Kebiasaan baik. Ada yang lain? Tidak berbicara kotor. Jadi pikiran kita harus positif. Itu intinya budaya positif. Yang kedua, rancangan tindakan untuk aksi nyata. Jadi pada pagi hari ini saya melakukan aksi nyata. Pertama, tujuan latar belakang. Kedua, tujuan. Ketiga, ada tolak ukur. Keempat, ada lini masa tindakan. Yang kelima, dukungan dibutuhkan. Yang latar belakang ini seperti ini Bapak. Murid mematuhi peraturan karena takut dihukum. Ini yang tadi Bapak Mistama sampaikan ya, berkaitan dengan disiplin. Kalau di dalam guru penggerak namanya disiplin positif. Dan murid mematuhi peraturan karena takut dihukum. Banyak murid takut ya, kalau dihukum, sehingga dia melakukan tindakannya baik. Itu sehingga kalau ketika dia mau dihukum dia takut. Kemudian aku melakukan baik aja. Apakah itu baik? Ya, nanti saya sampaikan. Apabila murid dapat hukuman, maka dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Jadi kalau dia dihukum, berarti dia anggap dirinya itu malu. Oh, saya kok ketemu guru BK setiap hari. Saya kok ketemu wali kelas setiap hari. Saya orang bermasalah. Dia kan malu dengan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, selain itu kepatuhannya hanya dalam jangka pendek. Jadi itu jangka pendek saja. Sambil contoh gini, kemarin ada siswa yang ketika jam saya menggunakan main HP Mobile Legends, FF. Nah, itu saya sita. Padahal kalau saya hukum, pasti orang itu akan melakukan tindakan lagi. Bukan hukuman itu menyelesaikan, tetapi akan menambah sebuah masalah. Dan hukuman itu hanya berlaku jangka pendek saja. Pasti dia akan melakukan lagi dari hukuman itu. Contohnya kemarin misalnya ada si A nih, melakukan tindakan di kelas bisa dihukum ya Pak, saya nggak akan mengulangi, tetap aja dia akan mengulangi. Dan harus ada solusi nanti selain dengan cara hukuman. Nah, selanjutnya tujuannya membantu murid untuk melaksanakan disiplin atas kesadaran tanggung jawab pribadi. Jadi disiplin itu bukan dari
pimpinan atasan yang membuat, tetapi berawal intinya dari diri orang itu sendiri, siswa itu sendiri. Jadi kesadaran dari siswa itu sendiri. Yang kedua, membangun hubungan positif antar guru dan murid dalam disiplin di sekolah. Jadi kalau kita juga berusaha disiplin, ya, jadi juga siswa juga disiplin. Jadi kita beriringan untuk menerapkan disiplin. Yang ketiga, mewujudkan budi pekerti dan karakter yang baik. Tolak ukurnya terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas. Nah, nanti saya jelaskan apa itu keyakinan kelas dan apa itu kesepakatan kelas. Selanjutnya siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah disusun. Nah, ini masa tidak akan menghadapi kepala sekolah menyampaikan pentingnya budaya positif. Nah, di sini saya tidak menyampaikan ke Pak Mistono. Saya yakin Pak Mistono lebih dari saya karena beliaunya pengajar praktek. Melaksanakan diseminasi berdasarkan dengan guru, yaitu pada hari ini saya meminta izin pada Bapak Ibu guru untuk menyampaikan diseminasi saya selama ikut guru penggerak. Yang ketiga, berkoordinasi dengan guru dan wali kelas. Dan yang terakhir, memantau, refleksi, mengevaluasi keyakinan kelas. Dukungan yang dibutuhkan kepala sekolah dan rekan guru serta siswa. Jadi ini nanti sebenarnya diseminasi ini juga akan melibatkan siswa. Kemarin siswa juga saya kasih kuesioner berkaitan dengan budaya positif juga. Sarana-prasarana yang mendukung budaya positif, orang tua juga berperan juga. Ya, jadi materinya menyebabkan pemahaman penerapan budaya positif. Nah, untuk materi kita hari ini ada 7. Pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ada namanya paradigma baru. Jadi pemikiran kita, cara belajar kita itu harus kita rubah. Yang awalnya konvensional menjadi pembelajaran yang kreatif inovatif. Yang saya sudah usia loh Pak, insya Allah bisa kalau ada nanti ada kemauan, ya saya siap membantu dalam pembelajaran inovatif. Yang selanjutnya disiplin positif. Ini nanti saya sampaikan tentang disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ada perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Mistono. Keyakinan kelas sama segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu berkaitan dengan penyelesaian sebuah masalah. Nah, yang kita pelajari pertama itu materi perubahan paradigma belajar. Belajar dengan paradigma baru. Nah, dari stimulus respon, kalau di dalam pedagogi itu namanya behavioristik. Jadi kita rubah menjadi pendekatan teori kontrol. Teori kontrol. Jadi pemikiran positif. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap perilaku Anda. Jadi kita juga merubah sikap kita, perilaku kita juga, dan juga kepada siswa kita, murid kita. Maka kita perlu mengubah kerangka asuhan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek tertentu yang realitas. Jadi tadi yang disampaikan Pak Mistono, kita merubah model pembelajaran kita menjadi pembelajaran yang berparadigma baru, di pembelajaran yang menyenangkan, di senang-senang. Apalagi namanya kurikulum Merdeka, bukan lagi merdeka itu bebas, bukan seperti itu. Ya, bebas itu sekarang diri, bukan di dalam KHD, Ki Hajar Dewantara. Itu pembelajarannya sesuai dengan bakat, minatnya, kita mengetahui
tadi diawali dengan tes asesmen untuk mengetahui perilaku karakter anak, kemampuan anak. Senangnya jempas gitu Pak. Belajar dengan paradigma baru. Nah ini yang disampaikan tadi, diferensiasi sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya, nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Yang pertama apa, Pak? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, disiplin, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis. Jadi harapan kita nanti pembelajaran paradigma baru itu sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini. Ayo kita ajak anak itu bernalar, kritis, kreatif, juga gotong royong. Apalagi sekarang lebih ke pembelajaran gotong royong. Gotong royong itu apa? Kolaborasi. Misalkan sering kita mengadakan namanya diskusi kelas, anak presentasi. Nah, itu saya yakin Bapak Ibu guru sudah menerapkan ya cerita itu. Seandainya ada yang beberapa yang belum, coba kita terapkan pembelajaran yang kolaboratif kerjasama itu. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Jadi sebenarnya di dalam kurikulum Merdeka ini kita menggunakan teori kontrol. Ya, untuk membangun budaya positif, sekolah baru menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi kita ciptakan kelas itu joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Yang penting senang aja itu. Jadi nggak boleh kita saling memarahi anak. Karena dengan cara memarahi anak itu bukan menjadi sebuah solusi anak paham tentang materi. Jadi yang penting senang aja, buat senang. Tujuan utama kita buat anak itu senang. Nah, selanjutnya gini Bapak Ibu, saya ngajari berkaitan dengan ilusi, ya ilusi. Ini dia, ini kita berkelompok kolaborasi. Ya, jadi satu kelompok ada 2 orang, ya, ada 2 orang satu kelompok. Jadi yang satu menuliskan apa yang kamu suka, apa yang kamu ibaratnya kamu miliki, dan sampai orang lain itu tidak mungkin akan memilikinya. Itu sampai yang kamu miliki itu dimiliki orang lain. Yang kamu suka, yang kamu sayangi, boleh suaminya, istrinya, anaknya, kamu tulis. Ya, kamu tulis. Yang nggak mungkin akan dimiliki, direbut oleh orang itu. Atau istrinya kalau berangkat gitu. Silakan diisi, ditulis yang apa? Bapak Ibu sayang, paling utama. Nah, ini kuno. Boleh Pak. Nah, yang paling pada sayang. Lebih ditulis ya. Kalau ya, ditulis. Oke, satu setengah mau Pak. Paling sayang. Pas lagi sayang Pak. Buat terserah, langsung jawabannya saja. Boleh Pak. Yang paling sayang. Sabun? Belum ya? Sudah?
Belum? Sama ya? Nah, silakan kertas itu Bapak lipat, Ibu guru lipat, dilipat. Ya, bawah yang dilipat terus, buat ya? Dilipat-lipat, yang dilipat-lipat. Gini. Satu kertas ada satu kelompok ada dua orang. Sama ya? Betul dinamai Pak. Sama ya? Yang semua ya. Nah, tadi kan ada satu kelompok dua orang. Silakan kelompok satu temannya merebut kertas yang dari kelompok itu. Direbut. Silakan direbut. Silakan direbut. Boleh mempertahankan yang kamu sayangi tadi. Ini kita ulang. Gini, diulang. Jadi kertas tadi yang Bapak Ibu yang paling sayangi ya, pertahankan ya, dari rebutan Bapak Ibu itu. Atau boleh dikasihkan pokoknya tujuannya yang satu orang itu merebutnya dari tulisnya disayangi itu. Boleh lah, sampai ke dari Bapak Ibu, siapa tadi yang tempatnya tetap dipegang oleh pemilihnya? Angkat tangan nih. Yang siapa? Kenapa kok masih panjenengan pegang kenapa? Gak mau direbut? Saya. Kita akan kenal ingat saya. Yang lain, Bapak Ibu. Jadi kalau rebut. Yang kedua, ada yang mengasihkan. Kenapa Pak Jarwo mengasihkan? Ya, yang saya tulis di situ itu sebuah kondisi. Jadi bukan benda atau bukan tidak ada wujudnya. Saya tulis itu sakinah, artinya akan ketenangan. Saya ingin hidup itu tenang, dalam keluarga tenang. Dan itu kenapa saya berikan? Saya ingin memberikan suasana ketenangan itu kepada saudara saya, teman saya yang lain. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Jarwo. Saya ada lagi yang tadi dikasihkan. Saya ini kan yang saya tulis istri saya. Ternyata kalau saya bagi-bagikan, emang caranya 28 tahun baru menemukan istri saya. Nanti kalau nyari lagi kan lama gitu. Ya mungkin nanti bisanya tukar tambah atau gimana. Jadi ini, ilusi dulu mengontrol murid. Saya paham tentang ilusi. Benar yang disampaikan oleh Pak Jarwo. Apa yang kita miliki, itu meskipun kita pertahankan, itu paling tidak harus kita sampaikan, harus kita berikan kepada orang itu, harus diberikan pada orang itu. Untuk misalkan kalau itu tetap positif, ditularkan pada orang itu, dikasihkan. Itu kalau seandainya Pak Andika tadi dipertahankan kata istrinya, dipertahankan, paling enggak ilmu dari istrinya itu yang dikasihkan. Jadi apa yang kita miliki yang paling itu sampai kita jalur dalam ilusi itu kita apa yang disampaikan Pak Jarwo tadi benar ya, tentang sakinah tadi. Meskipun Pak Jarwo pengen tenang, gak sampai orang yang memiliki ketenangan saya, tetapi
Pajari memberikan, itulah namanya ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya oke Pak. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid. Jadi kita itu intinya kan, lagi ilusi itu lagi kita tidak boleh memaksa murid, tidak boleh dipaksa meskipun kita punya anggap kita paling benar nih. Kita tidak boleh memaksa anak. Itu dalam kurikulum merdeka itu tidak boleh. Suatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sudah mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Biasanya dalam kita di sekolah ya, biasanya murid itu selalu kita kontrol. Pokoknya patuh dengan kita. Pokoknya harus wajib hukumnya tunduk pada kita. Nah, itu suatu pemikiran yang harus kita ubah. Betul nggih? Nah, selanjutnya perubahan paradigma ilusi bahwa semua penguatan positif yang penting dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi bapak ibu membujuk anak itu bagian dari mengontrol anak. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Bisa juga murid akan menolak bujukan kontrol dari kita. Dan bisa murid tersebut menjadi tergantung pada sang guru untuk berusaha. Jadi ketika kita selalu mengontrol anak, anggap anak itu pokoknya ada guru yang patuh sama guru itu. Nah itu ya supaya tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Jadi ini kita sering mengkritik anak, menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk membuat murid menuju pada identitas gagal. Kita nggak boleh mengkritik sampai anggap sampai dia itu gagal, menyalahkan dia. Misalkan begini, ya kamu kalau sekolah banyak minimal itu sarjana. Kamu kalau nggak sarjana, kok nggak sekolah gaya. Nah, itu kita sudah mengkritik anak itu. Banyak harus sarjana. Padahal nggak sarjana saja bisa bekerja. Saya seperti itu banyak. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak dan memaksa. Nah, kita sebagai orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan, yang diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif. Jadi kalau kita sering memaksa anak itu tidak akan efektif. Biasanya kita sering memaksa anak, kita kurangi agar anak itu jangan sampai kita paksa. Sebagai seorang bisa berubah dari paradigma stimulus kepada pendekatan teori, ini namanya teori kontrol. Ya, menurut Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita akan perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, penjelasan aspek tertentu. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan antara stimulus respon yang sekarang
saat ini kita sering menggunakan namanya stimulus respon. Ayo kita rubah dengan namanya teori kontrol. Nah, ini adalah salah satu contoh perbedaannya. Yang pertama, realistis, kebutuhan kita sama, kita rubah menjadi realitas kita beda. Jadi kebutuhan antara siswa dengan yang lainnya berbeda. Semua orang memiliki hak yang sama, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, saya ini pemaksaan pada saat ada bujukan gagal, kolaborasi dan sensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita boleh misalkan memaksa anak sampai saat tujuan gagal, yang kita ubah tujuan itu dengan cara kolaborasi dengan anak itu, pendekatan itu, namanya kita berteman dengan anak. Jangan anggap kita membalas kegagalannya, padahal kita ubah anak siswa itu teman kita. Yang kedua, konsep disiplin positif. Nah, ini yang disampaikan Pak Mustafa tadi tentang disiplin. Nah, di dalam guru penggerak itu namanya konsep disiplin positif dan motivasi. Oke ya. Penting orang buka laptop ini kan nggak apa-apa. Letra kabel rusak tak rakitnya. Nyala dulu. Lanjut. Sama. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Dari benak Bapak Ibu, disiplin itu tentang apa? Tertib, patuh. Jadi ketika jenama misalnya Pak, terus ini harus patuh, taat, geger, nggak tertib, geger. Kalimat geger itu nanti kita kaji, kita kaji. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah ini, kenapa dihubungkan dengan hukuman? Kalau tidak tertib berarti jalan terakhir apa? Hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah nanti saya sampaikan apa ya selain hukum itu, nanti saya sampaikan agar anak itu tidak sehari kita hukum. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu solusi terakhir. Solusi terakhir itu kita lakukan. Tapi kalau seandainya diusahakan jangan sampai ada sebuah hukuman. Nah, termasuk kita juga bagian dari disiplin positif. Pagi kita absen, pulang kita absen. Nah, jadilan itu ternyata disiplin ya, positif. Tetapi disiplin positifnya sudah dibuat oleh pemerintah penguasa. Nanti saya kasih pemahaman apakah seperti itu. Namanya keyakinan kelas. Disiplin positif di mana ada kemerdekaan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Jadi meskipun kita sering mendisiplinkan anak, tetapi kok tidak ada dampaknya, terus dihukum terus, tidak ada dampaknya, kok terus dihukum, berarti itu bukan bagian sebuah solusi hukuman itu. Cakap melakukan disiplin, wajibkan pokok masalah yang mendisiplinkan kita. Biasanya kita ini di jadilan itu, kalau pemahaman saya, kita ini juga disiplin positif, disiplin karena ada aturan dari penguasa, betul nggak? Nah, padahal itu tidak boleh
boleh. Seharusnya pemerintah ya diskusi dengan bapak ibu guru semuanya, sistematika seperti apa ya berkaitan dengan jatilan itu. Oke. Karena saat sistem yang dibuat oleh pemerintah itu kan bagian dari itu tadi kewajiban penguasa. Peraturan dulu kan itu kan harus ada dalam suasana yang merdeka. Disiplin positif ya, dalam keseharian disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini disiplin kita sehari-hari. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah membentuk murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah ini nilai kebajikan itu ada misalkan percaya diri. Nah itu jadi kita tumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada anak untuk percaya diri, untuk disiplin, untuk tanggung jawab, untuk jujur. Itu bagian dari nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi inti dari disiplin positif itu yang membuat disiplin itu siapa? Dirinya sendiri. Jadi meskipun kita membuat peraturan sekolah nih, peraturan ibaratnya kalau anak tidak disiplin, ya dasar tidak disiplin ya nggak bisa. Sehingga kita membentuk gimana anak itu mampu disiplin positif, yaitu dengan kesadaran dirinya sendiri. Insya Allah dengan kesadaran dirinya sendiri dia akan berubah. Itu meskipun kita paksa, orang itu nggak sadar, sulit untuk melakukan disiplin positif itu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Jelas tujuan kita hidup kan untuk bertahan, untuk hidup sampai kita bekerja ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Itu bagian dari bertahan hidup. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Yang pasti jelas di dalam rumah tangga kita ada namanya sebuah kasih sayang. Yang kasih sayang di dalam rumah kita terapkan kepada di sekolah. Anggapannya seperti ini. Dan itu anak ibu ini aku tak urusi. Nah, kita rubah. Meskipun dia di sekolah bukan anaknya kita, kita perlakukan siswa itu seperti anak kita sendiri. Ini namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kita anggap seperti itu. Ya, kalau Pak Lulu saya menilai banyak yang Pak Lulu ya positif, banyak yang suka perempuan itu, Pak Lulu suka. Bahkan siswa itu juga. Nah, Pak Lulu juga bagian paling nilainya kalau saya sudah 95 nih, kasih saya kepada guru. Pak Lulu, Pak Ludi, kasih saya kepada murid sangat tinggi. Penguasaan, kebebasan, jadi kita harus nggak boleh kehidupan kita tidak harus bebas, bebas, tapi sesuai dengan koridor kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia Bapak-Ibu dalam diri kita harus motivasi diri kita sendiri. Setelah itu kita motivasi orang lain. Motivasi merupakan dorongan dalam maupun dari luar yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu motivasi dari luar. Jadi murid melakukan disiplin karena takut dihukum, itu motivasi dari luar. Habis itu ada murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ada yang disiplin, Pak saya sudah disiplin, coba tahu jajan yang kantin. Nah itu namanya ya motivasi ekstrinsik luar. Murid melakukan disiplin karena dirinya sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik.
Nah, di dalam guru penggerak budaya positif ini lebih memotivasi intrinsik dalam dirinya sendiri. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Oke, sebelum saya lanjut ke sini, ya sedikit saya sedikit. Nanti saya tepuk satu nih, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk lima, oke. Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, berapa lagi? Oke, bersama-sama. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk lima 3 kali. Bila untuk kita semua. Oke. Nah, maksudnya pada hari ini kemudian kita senang-senang tertawa gitu nih. Nah, semoga SBB ini bisa kita terapkan pada pesan diri kita sebelum atau di tengah pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, hukuman sama penghargaan yang kami pahami antara hukuman sama penghargaan. Menurut Bapak seperti apa hukuman itu? Dan apa penghargaan itu? Ada yang ingin menjawab? Apa harus ada hukuman dan apakah harus ada penghargaan? Apa dua-duanya tidak harus ada? Dua? Harus ada yang apa? Penghargaan. Harus ada hukuman. Itu dari Pak Jono. Yang lainnya apa harus hukuman nggak usah, penghargaan saja, nggak usah penghargaan, hukuman saja, atau kedua-duanya tidak boleh? Tetap dua-duanya. Gitu. Nah, tapi kita pelajari bersama berkaitan dengan hukuman sama penghargaan. Jadi di dalam aturan yang lama itu namanya hukuman, yang kedua penghargaan. Tapi di dalam kita dirubah itu kalimat hukuman sama kalimat penghargaan. Kenapa kok dirubah? Kenapa kok tidak diperbolehkan? Kenapa kok tidak diperbolehkan? Hukuman itu menyakitkan. Yang pasti ketika orang itu dihukum, bahkan kita pun dihukum. Misalkan ASN ya, potong gaji, jelas kita menyakitkan diri kita. Kita kan kerja nyamanan, sudah kerja dihukum, gaji itu dipotong. Murid takut, jelas guru juga akan takut. Pak Mistono, karena takut kalau ketemu Pak Mistono besar. Nah itu juga bagian hukuman. Memaksa murid menyembunyikan kesalahan, tidak disampaikan kepada orang tuanya, disembunyikan kesalahannya itu karena hukumannya itu dia tak menyampaikan. Saya yakin bahwa dulu pernah mendengar atau curhatan dari anaknya seperti itu, ada yang pernah ya. Jadi nggak disampaikan pada orang tuanya, takut disampaikan. Seperti kasus saya yang kemarin itu, ya ada saya mencuri, ya nggak sampai sampaikan kepada ibunya ya, tapi coba disampaikan ke bapaknya. Karena kalau disampaikan ibunya dampak, sehingga kalau disampaikan akan ibunya punya sakit jantung. Nah, murid menjadi rendah diri. Rendah diri itu kan sering dihukum sampai itu namanya merendahkan dirinya, sampai dijujur ya di halaman sangat seperti itu. Nah, penghargaan, nah kalau di dalam ini tidak efektif penghargaan itu, merusak hubungan, sifat iri. Misalkan ya Pak Jawa ngasihkan hadiah pada aulia, misalkan pada aulia itu nilainya 10 tiga kasih penghargaan. Saya yakin orang lain sekeliling teman-temannya akan iri, akan meskipun tadi tujuan Pak Jaro itu memotivasi agar yang lain ikut itu, tapi dalam benak dirinya itu akan ada timbul iri.
Selanjutnya mematikan kreativitas. Saya ambil contoh orang seni. Kenapa seniman itu tidak mau diatur? Karena kalau seniman itu diatur, kreativitasnya tidak akan tumbuh. Kalau seniman seperti itu, maka dari itu penghargaan ibaratnya kayak seminar itu. Yang penting gak usah kasih penghargaan, kan itu bagian dari aturan. Yang penting bebas saja karena itu. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang sering kita lakukan ya. Menghukum dengan sistem ranking merampas hak menghargai diri. Nah, penghargaannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Hukuman tadi diganti dengan namanya konsekuensi. Nah, kalau penghargaan ada namanya restitusi. Ya, penguatan jangka pendek. Ya, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghargai peraturan, berikan waktu menerenung kesalahan. Jadi hukuman itu kita jadi namanya konsekuensi. Yang kedua, restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilaku. Kedua, fokus pada pemecah masalah jangka panjang. Murid menghargai diri dengan orang lain. Teori kontrol, murid bersemangat menghargai dirinya. Jadi restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Anak itu memecahkan masalah bukan dari bapak ibu gurunya, tapi yang memecahkan masalah murid itu sendiri. Misalkan di kelas kita gitu, anak ada kasus, kita coba bapak ibu guru terapkan aja sampai kita buat solusi biar anak itu yang mencari membuat solusi sendiri. Buat solusi sendiri, bukan bapak gurunya yang buat solusi. Biar anak itu sendiri, itu namanya restitusi. Biar mereka kembali ke kelompoknya seperti biasanya. Bahkan ada perubahan yang besar pada anak itu sendiri ketika anak bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri. Nah, selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara penanaman budaya positif pada murid. Nah, ini yang saya sampaikan tentang restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, tanggung jawab sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Jadi memperbaiki dirinya, kesalahannya dari diri orang itu sendiri. Jadi jangan sampai kita cari solusinya. Intinya itu, yang mencari solusi, yang memperbaiki itu biar anak itu sendiri. Ciri-ciri restitusi pada siswa, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi jangan anggap, oh kamu salah terus. Jangan anggap kita rubah, oh ya kamu salah. Banyak orang yang seperti itu. Tapi tenang aja, tetap semangat. Gitu gitu. Tadi gitu, jangan menghakimi kamu salah. Nah, kita rubah dengan cara seperti itu. Memperbaiki hubungan adalah tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kehidupan dasar, mendasarkan tindakan. Selanjutnya fokus pada solusi perbaikan diri. Nah, ini saya terapkan dulu. Tadi coba saya membuat video juga. Contoh penerapan posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada 5. Menghukum. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman memantau. Kelima, manajer. Jadi menghukum kita rubah, hukuman itu kita rubah. Jangan sampai kita buat sebuah hukuman meskipun harus nakal-nakal anak. Itu kalau solusi terakhir, solusi akhir silakan. Paling tidak jangan sampai. Kedua, membuat rasa bersalah. Hukuman itu membuat rasa bersalah. Dan 3, teman. Nah, teman ini yang harus kita lakukan. Jangan anggap guru kita ini sebagai siswa satu. Nah, kita rubah siswa itu teman saya seperti Pak Lulu. Pak Lulu itu anggap siswa itu konco nih, sehingga dia akan kasih sayang terus sama anak itu. Tapi yang tertentu loh tapi dari yang lain tadi Pak Tris, seperti yang lainnya.
Saya dulu dari rendah. Yang benar saya kalau mau rumah. Tapi kira-kira baru bisa barang di saya. Sobat kita. Yang ke selanjutnya memantau. Kita selalu pantau ya anak itu sendiri. Selanjutnya manajer. Nah ini jangan menyelesaikan sebuah masalah kita ini sebagai manajer. Nah nanti saya kasih tahu ya. Kenapa kok kita sebagai manajer? Ini contoh penerapannya menghukum. Ya, selalu saja kamu patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jadi ini namanya salah satu hukuman. Ya, selanjutnya membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru sudah memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Coba kamu ingat bagaimana orang tuamu memperjuangkan kamu agar sekolah di sini. Nah, ini membuat orang itu siswa itu bersalah. Kamu tahu gak? Kamu sekolah secara penahanan. Kau ini memesan nih ibu orang tuamu. Nah, jadi ucapan kita, kalau bapak ibu pahami ucapan kita itu salah satunya ingin siswa itu berbuat salah. Apa yang dilakukan salah. Oke, katanya saya dulu juga seperti itu juga. Kamu itu sekolah besar ngomong, padahal ternyata ucapan itu membuat orang itu bersalah. Nah, meskipun tujuan kita baik, memotivasi, tetapi motivasi itu motivasi yang membuat orang itu siswa itu bersalah. Selanjutnya ketika teman, ayolah yang tertib buat kamu guru bangga, kalian ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah ini ibaratnya kayak teman, ucapan kayak siswa itu teman kita. Selanjutnya memantau peraturan apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa. Nah itu kita memantau. Ini sebuah pertanyaan kepada anak. Seandainya kita memanggil anak, jangan sampai langsung kita menghakimi anak itu sendiri. Saya baik menerapkan kasusnya Bila, tapi kasusnya di April saya tahu itu nggak efek, berarti setiap orang berbeda-beda. Nah, ketika dibela awalnya juga dia nggak ngaku. Saya dekati terus, saya sampai berjanji cuma sama orang Bila saja. Terus kayak nggak ada titik temu, kita lanjut besok. Sampai 3 hari saya pendekatan sama Bila, alhamdulillah ketiganya dia ngakunya apa? Melakukan tindakan itu selama 5 kali. 5 kali mengambil uang punyanya teman-temannya. Yang awalnya apa? Saya melakukan pendekatan tadi. Tapi kalau untuk April ya, nah itu susah kemarin itu. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah ini ditanya. Lalu apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Bagaimana kamu memperbaikinya? Jadi sebagai manajer itu ditanyakan, ya, apa kesalahanmu dan apa solusinya? Jadi kita bertanya itu, siswa itu yang mencari sebuah solusi. Itu kita sebagai seorang manajer, jangan langsung menghakimi, menyalahkan terus kepada anak itu. Tapi biarkan coba anak itu cari sebuah solusinya diri anak itu sendiri. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah ini keyakinan sebelum ke keyakinan kelas ini ada salah satu kasus nih Bapak Ibu, video. Ini kemarin tugas dari saya. Nah ini salah satu dari restitusi. Awalnya meskipun drama, saya mencoba sebuah teori restitusi. Di restitusi tadi apa? Anak yang mencari sebuah solusinya. Dia buat kasus
pembulian, habis itu mereka menghadap ke saya. Nah, disinilah restitusinya. Yang pertama, anak itu saya identifikasi anak dulu. Saya tanyakan masalahnya apa. Saya yakin ya, yang guru BK lebih paham daripada saya. Nah, itu intinya itu saya identifikasi anak dulu itu masalahnya apa. Selanjutnya yang kedua, restitusi. Tak suruh anak itu mencari solusinya sendiri. Tak suruh anak itu mencari solusinya sendiri. Jadi nanti kalau di sekolah sebagai wali kelas coba menerapkan namanya restitusi. Coba anak mencari solusi sendiri. Misalkan kayak gini, kemarin kan ada ya, anak yang bawa HP mungkin, ya, ada yang bawa dulu, terus HP seminggu gaul terus. Saya ajak keluar, tak suruh mencari solusi sendiri itu. Ya janjinya dia, kesepakatan saya dengan dia. Nah itu salah satunya kalau membawa HP ya nanti seminggu ibaratnya di bawah. Dan tapi dari solusi aja sendiri, saya berjanji tidak akan membawa HP lagi Pak. Ketika bawa HP, ketika jam pembelajaran itu sendiri. Itu gini, Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Nah ini pertanyaan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Ayo kita ciptakan kelas itu lingkungan yang positif. Tidak hanya siswa tetapi ya kita sebagai bapak ibu guru. Perilaku warga kelas dapat menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya membentuk suatu budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif pertama-tama perlu terciptanya kesepakatan, keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Jadi gini Bapak Ibu, di ajaran baru biasanya kan di sekolah kita kan sudah ada peraturan sekolah gitu. Nah, peraturan sekolah itu yang membuat jadi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru. Nah, kalau keyakinan kelas ini yang membuat bukan menjadi sekolah, tetapi yang membuat keyakinan kelas itu siapa Bapak Ibu? Siswa kita sendiri. Jadi namanya keyakinan kelas. Jadi anak itu yang membuat kesepakatan bersama kita. Misalkan nih, saya PPKN sebelum pembelajaran, awal pembelajaran saya buat namanya keyakinan kelas kepada kelas itu. Nah, itu namanya keyakinan kelas. Apa saja nanti banyak biar anak mencari keyakinan kelasnya apa. Misalkan kalau terlambat nanti ya seperti apa. Misalkan ketika pembelajaran harus fokus pembelajaran. Ketika ke toilet izin dulu pada bapak ibu guru. Nah, terus dijadikan satu. Nah itu menjadikan sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Nah gini, ini bapak ibu bedanya keyakinan kelas sama peraturan. Ada yang tahu bedanya apa keyakinan kelas sama peraturan? Peraturan itu seperti apa Bapak Ibu? Peraturan lebih mengikat. Kalau keyakinan tadi sudah saya kasih gambaran. Sesuai ke soal pakatan berarti Julastri apa ya? Yang saya sampaikan asal memahami. Alhamdulillah. Saya menjelaskannya. Jadi kita rubah namanya peraturan itu kan ya terikat yang membuat seorang pemimpin atasan banyak kan begitu. Tinggal yang bawah tinggal menerapkannya sama dengan jadilan itu ya kita ya itu kan peraturan. Padahal seharusnya kita buat keyakinan. Keyakinan harus ada namanya masukan-masukan dari bapak ibu guru dulu, ya kan? Nah, termasuk kalau di kelas juga sama.
Jangan sampai peraturan di sekolah sampai ke kelas, tetapi meskipun ada itu coba kita buat keyakinan sendiri ke kelas kita masing-masing. Nah, ada yang peraturan memakai helm berkendara motor, kita memakai helm saat berkendara. Ada yang peraturan memakai masker. Nah, ini namanya peraturan. Kalau kita pakai masker berarti tujuannya untuk ya kesehatan, ya untuk diri kita sendiri. Nah, itu namanya peraturan. Nah, untuk keyakinan kelas, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam memotivasi secara intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Seseorang akan lebih tergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi ketika dia yang membuat keyakinan sendiri, aturan sendiri, ketetapan sendiri, anak itu sendiri, saya yakin anak itu lebih menarik daripada dari pemerintah, misalkan dari sekolah yang membuat peraturan itu. Misalkan kita tidak boleh misalkan baju dikeluarkan tidak boleh, tetap aja masih banyak anak yang bajunya dikeluarkan, meskipun itu namanya aturan dari atasan ya. Nah, coba kita nanti bersama-sama merubah gimana anak itu bajunya dimasukkan. Apa kita harus membuat keyakinan bersama anak itu sendiri. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama bersifat lebih abstrak. Jadi keyakinan kelas nanti ketika Bapak Ibu ingin membuat sifatnya abstrak. Abstrak itu apa gitu? Apa Pak Tes abstrak itu atas? Nyata, luas sih. Jadi misalkan jangan langsung to the point aturan itu, ya kan, mandiri, ya, sopan santun, jujur. Nah itu yang sifatnya masih abstrak. Kedua, berupa pernyataan universal secara umum. Yang ketiga, pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Jadi kesepakatan kelas itu intinya peraturan kesepakatan tentang positif, hal positif. Jangan sampai tentang hal negatif buruk dari ini. Saya pasti kamu alasan mengapa melakukan itu. Jadi kenapa kamu itu? Saya ambil contoh bilang tak saya tanya waktu itu Bapak Ibu. Ya, ada beberapa kasus itu saya tanya, awalnya tujuannya dia positif, ya, karena apa? Paling dari keluarganya untuk dikasih uang saku paling ya kurang gitu. Sehingga dia melakukan itu ya untuk kesenangan, sampai ternyata ingin beli bakso. Nah, itu salah satunya. Juga apa-apa gitu. Alhamdulillah dari itu semua ada perubahan. Semoga dari kasusnya anak-anak itu mereka berubah. Setelah itu menanyakan keyakinan, apa yang kamu percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kamu sepakati. Jadi setelah ditanyakan itu semua, apa nilai yang kamu dapat dari itu tadi Pak Alfian tadi menyampaikan masalah gay tentang anak-anak tadi, apa nilai yang kamu dapat. Itu jadi itu merupakan keyakinan. Pak, dari tadi saya ya tidak akan berbohong lagi, saya akan jujur. Itu salah satunya. Untuk yang penutup ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar pribadi, profesional, dan sosial tinggi. Sebagai guru merefleksi posisi. Jadi gini, dari ini tadi Bapak Ibu guru, ya, saya minta kita refleksi bersama-sama, ya. Setelah kami kasihkan selembaran, tapi dari Bapak Ibu guru ya, merefleksi pada diseminasi budaya positif. Saya pagi hari. Belum direfleksi ya. Kita harus bikin lagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi.
Masuk lagi. Selamat pagi. Semangat lagi. Ya, kita masih 2 jam lagi Bapak Ibu, tetap semangat ya. Masih 2 jam lagi. Ya, silakan Bapak Ibu untuk buat refleksi pada pagi hari ini di desiminasi. Jadi ini Bapak Ibu, di dalam kurikulum merdeka ya benar yang disampaikan Pak Miswan, tujuan yang kurikulum merdeka itu harus ada refleksi. Ya, meskipun kita pembelajaran di kelas, saya sempat menanyakan anak, ya sebelum sekolah akhiri, coba anak-anak refleksi pembelajaran hari ini. Nah itu, ya ada 1-2 anak merefleksikan. Terus ya mulai ikut saya guru penggerak ini, saya coba itu. Pokoknya di pembelajaran saya sebelum pulang, ya belum selesai, saya refleksi itu. Saya tanyakan pembelajaran hari ini, materi apa yang kami dapat. Nah, untuk pertanyaannya Bapak Ibu, ya, refleksi hari ini, ya, perasaan apa? Ada 3 pertanyaan ya. Nanti Bapak Ibu tulis. Pertama, perasaan apa Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini? Pertama, perasaan. Oke. Yang kedua, hal positif apa yang Bapak Ibu dapat pada pagi hari ini? Hal positif. Yang ketiga, hal baik apa yang Bapak Ibu ya, atau dua itu saja, hal baik sama tadi perasaan Bapak Ibu. Atau 2 saja, hal baik sama hal positif yang Bapak Ibu dapat. Hal positif Pak. Proses Pak, kan nggak mungkin pemikiran kita langsung berubah ya. Ada prosesnya. Pelan-pelan, kita kan berbiasa Pak. Kata Pak Tris ternyata di sekolah, ya anak-anak sehat semua ya. Iya bayaran kelas di TT. Ayo kita sebelum pembelajaran kita SBB dulu ya anak-anak. Kata Pak Tris. Sama gitu. Nah, SBB kita ayo atas kenal. Ya kayak udah kembangan saya ini belum Pak. Sama gitu Bapak Ibu. Nah, nanti saya kumpulkan untuk bukti saya melakukan diseminasi ini. Dan sebelum nanti kumpulkan, saya minta salah satu dari Bapak Ibu guru, ya Ibu satu, Bapak satu untuk membacakan refleksi
pada diseminasi pagi hari ini. Monggo untuk bapak-bapak seneng ya, Pak Tris. Sama boleh gimana? Nggak boleh kayak tangkap itu. Itu orang tua di lorong. Monggo Pak Tris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memperhatikan diseminasi dari Pak Alfian, sekian persen saya bisa menangkap. Ya, tapi ada beberapa yang kita masih susah kita lakukan. Dan tadi saya sampaikan oleh kepada Pak Alfian ternyata masih proses. Terima kasih. Soalnya sampai saat ini apa yang ada di luar itu bagus semua, tapi sekian persen guru masih menggunakan tensi dulu mas. Oh, subuh ibu-ibu gitu. Subuh pendek ya. Subuh pendek. Nah ini bagaimana nanti kita masih belajar lagi pada Pak Alfian untuk menyampaikan pada kita agar tidak melaksanakan hal seperti itu dan tujuannya bisa tercapai dengan baik. Oke, dari pertanyaan yang disampaikan tadi, yang pertama adalah perasaan minggu ini ya mas ya. Bagi saya senang, cukup senang saja. Kemudian yang kedua, hal yang positif, ini menambah teori belajar yang belum kita laksanakan. Jadi dengan adanya ini kita akan mencoba teori-teori yang lebih positif kita lakukan nanti. Kemudian hal yang baik, khususnya pribadi saya, ini sebagai kontrol diri untuk kita, mungkin kalian bisa juga bagi guru yang sering memberikan ujian atau ancaman kepada siswa. Tapi saya tidak menyalahkan saya sendiri ataupun guru, karena siswa sendiri kalau tidak ada sedikit intimidasi, kadang-kadang tidak mengikuti aturan yang ada. Ini kira-kira kok kabel tuh sih. Contohnya, Jalan terakhir Pak Iwangi. karena tugas itu dino orang terakhir. Tugas orang boleh orang terancam, orang boleh. Ini perlu ada penjelasan tentang solusi ini dari Pak Alfian. Terima kasih dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kalau saya ingin untuk Pak Tris. Jadi dari Pak Tris tadi, pertama saya pribadi dari tadi Pak Tris senang ya, lo udah teman senang Pak Tris. Yang kedua berkaitan dengan solusi anak tadi membuka tugas. Tadi kan ada namanya teori restitusi. Ditanya kenapa kamu itu kok enggak membuka tugas? Ada salah satu anak dia orangnya tinggi, sering ke sekolah itu jalan kaki dulu. Nah, bis itu kan dia jarang membuka tugas, Jadi dari Pak Tris tadi kan dari anak itu kan suhu pendek tadi diancam. Nah, kita lupa menggunakan namanya teori segitiga restitusi tadi. Ditanya, apa kamu tadi kok nggak membuka tugas kenapa? Tanya terus, nah, apa penyebabnya? Ditanya juga tentang keluarganya kenapa. Nah terus kita coba dia siswanya yang membuat keyakinan kelas itu sendiri, keyakinannya dia. Kamu mengulangi lagi apa mas dampaknya? Nah dia menulis, saya tidak akan mengulangi lagi Pak. Dia sendiri Pak yang membuat coba nanti Pak Tris terapkan ya, yang membuat solusi anak itu sendiri. Ini nah di selanjutnya terakhir maka ibu untuk merefleksi pada pagi hari ini. Putri nama Bilastri ya. Maka Bu Alma bisa lihat ya. Oke. Iya Bu. Bisa dihubungkan dengan anak-anak mengusung kesepakatan kelas dalam pendidikan terhadap studi kelas. Baiknya, ternyata sebagai guru masih banyak yang perlu dilakukan dalam pendidikan
Ada yang nambahin dulu Aman? Sudah, oke. Beliau plus lagi untuk Gus Halim. Jadi kalau saya itu sudah semua anak ya Bapak Ibu Gujo punya karakter yang berbeda-beda juga. Tinggal kita sendiri yang menilai yang saya itu orangnya apa, termasuk sesuai itu sendiri. Jadi dari dirinya sendiri. Itu oke. Bapak Ibu semuanya, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang menyempatkan waktu sampai jam 1 jam lebih ini dalam acara diseminasi budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf sudah mengganggu waktu pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Ada yang mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.